Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas PPDP 2 yang beranggotakan saya sendiri, Uli Ariska Hasugian, dan rekan saya Eko Saputra, dan di sebelahnya Rahmat Akbar, Devito. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyuluhan bagaimana cara pengendalian hama UPDPKS yang sangat merugikan bagi petani di Indonesia. Berikut penjelasan kami. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara pengendalian hama UPDKS atau ulat pemakan daun kelapa sawit. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu golongan dari hama UPDKS ini. Hama UPDKS ini memiliki 3 golongan, yaitu ulat kantong, ulat api, dan ulat bulu. Ulat kantong ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu Metisa plana, Mahasena corbeti, dan Petroma pandula. Dan yang kedua itu golongan ulat api. Ulat api ini juga memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu Cetotoxea asigna dan Cetoranitens. Dan yang ketiga yaitu golongan ulat bulu. Ulat bulu ini memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu Mathusia pitpus, dan kedua Kalitera horesefieldi. Itulah tadi dari golongan hama UPDKS. Selanjutnya yaitu pengendalian UPDPKS. Pengendalian UPDPKS terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, transinjeksi. Transinjeksi ini biasa disebut juga dengan TI atau lebih singkatnya injeksi batang, di mana dilakukannya pengeboran pada batang kelapa sawit dengan 2 arah, kiri dan kanan, dengan menggunakan paku yang berukuran panjang 20-25 cm. Atau agar kerja lebih efektif menggunakan mesin bor steel atau yang sejenisnya. Lubang dibuat dengan ketinggian minimum 50 cm di atas permukaan tanah atau tergantung dengan ketinggian dan umur dari tanaman. Biasanya kemiringan lubang 45 derajat dan kedalaman minimal 20 cm. Injeksi batang biasanya dapat dilakukan pada tanaman kelapa sawit yang berumur di atas 7 tahun. Penggunaan insektisida sistematik dengan cara injeksi batang ini akan memberikan hasil yang sangat efektif. Pada injeksi batang, insektisida yang digunakan memiliki bahan aktif asepat 75% dengan dosis 40 mg per pokok. Insektisida dimasukkan dengan menggunakan speed suntik ukuran 60 cc dilengkapi dengan selang. Pada saat pemasukan racun ke dalam lubang yang telah dibor, sebaiknya ditutup menggunakan serbuk dari hasil pengeboran. Tidak dianjurkan untuk menutup lubang dengan menggunakan tanah, karena tanah akan mengakibatkan racun menjadi netral jika tersentuh. Sebaiknya tutup lubang dengan rapat agar air hujan tidak masuk ke dalam dan menetralkan racun. Yang kedua yaitu fogger atau pengasapan. Alat pengendalian ini digunakan untuk hama ulat api. Ini adalah merubah campuran air, solar, emulgator, dan insektisida menjadi asap. Alat ini mempunyai 3 buah tangki, yaitu tangki bahan bakar berkapasitas 2 liter, tangki depan berupa campuran insektisida, solar, air, dan emulgator sebanyak 5 liter. Teknis pengendalian secara kimia atau fogging. Persiapan alat dan bahan. Fogger atau pengasapan Pink Fog, Full Fog, K10, K22. Standar K22 Bio. Solar, air, insektisida. Flydor 25E dengan bahan aktif Cihalotrin emulgator. Pencampuran air dan insektisida dengan campuran solar 4,5 liter tambah Flydor 0,5 liter. Campuran air tadi dimasukkan ke dalam tangki khusus insektisida dan tangki khusus air untuk pendingin knalpot fogger. Satu tim terdiri dari 2 orang, yaitu operator, 1 pemegang center. Insektisida yang digunakan memiliki kandungan bahan aktif lambda cihalotrin. Insektisida ini merupakan racun jenis kontak. Fogging dilakukan di malam hari.
ketika kondisi angin tidak berhembus kencang dan embun sudah mulai turun dari awan. Fogging memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dari fogging yang pertama, cukup luas yaitu 10-15 hektar. Yang kedua, sangat efektif untuk insektisida kontak. Dan yang ketiga, biaya per hektar murah. Kekurangan dari fogging yaitu yang pertama, memerlukan kondisi udara tenang sehingga hanya dapat diaplikasikan pada malam hari. Yang kedua, diperlukan bahan yang tahan terhadap suhu tinggi. Yang ketiga, pengoperasian alat memerlukan tenaga kerja yang terlatih. Dan yang keempat, dapat membahayakan operator, lingkungan, dan musuh alami. Sebelum melakukan kegiatan pengendalian, sebaiknya melaksanakan kegiatan sensus terlebih dahulu, bertujuan untuk mengetahui tingkat serangan populasi dan jenis ulat yang menyerang. Teknik sensus yaitu dengan memotong satu pelepah untuk mengecek jumlah instar yang terdapat dalam satu pelepah dan mengetahui siklus hidup ulat masih berupa larva atau sudah menjadi pupa atau disebut dengan kepompong. Jika tingkat serangan lebih dari 5% dan ulat pada masa larva, maka akan dilakukan pengendalian. Info kami hari ini, kemudian kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.